Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3 jurusan Komputerisasi Akuntansi, Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil dan pembahasan. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan atau paham. Oleh sebab itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini terdiri atas konstitusionalisme, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Yang pertama, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun fungsi konstitusi, yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar menurut Astim Rianto tahun 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Kemudian yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Berfungsi memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian, fungsi ketiga dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warganya. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara.
Selanjutnya, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggara bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Kemudian, konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun, tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Selanjutnya, konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Di sini kita akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, artinya perang semua lawan semua. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Dari pandangan ini, kita akan memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi dari Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Rianto, tahun 2009. Kemudian, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Menurut Kusnardi dan Ibrahim tahun 1988.
Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menerapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan dari satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Selanjutnya, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki tujuan untuk membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau disebut dengan individu. Berdasarkan penjelasan tadi, maka konstitusi mempunyai dua macam pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian kita akan membahas dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya tuntutan tersebut, didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu: perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002.
Dan yang terakhir, kita akan membahas esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Misal, pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Di sini saya mengambil kesimpulan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur, mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan atau mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.